Jawa Tengah itu sudah relaksasi loh. Tunggu dulu. Sebenarnya bukan relaksasi, tetapi sebenarnya pemerintah lagi sedang ngejar target. Semuanya naik. Halo, Assalamualaikum, silakan. Ini kita cerita-cerita sedikit ya, kaitannya dengan rencana pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menaikkan pajak kendaraan bermotor. Sebenarnya ini mungkin bagi beberapa kalangan menjadi permasalahan yang tidak begitu penting, tapi ya kita harus mulai belajar bahwa bukan hanya sekedar menilai angkanya berapa naiknya, tetapi ngerogoh kamanungsan, rogoh hati kamanungsan ini yang paling penting sebenarnya. Nah, di Jawa Tengah itu kan ada 9,3 juta kendaraan roda 2 maupun roda 4. Nah, kalau kemudian kita hitung ke yang roda 2 itu kan 8,1 juta. Ini angka yang sangat besar tentunya. Nah, ada beberapa kebijakan yang saat ini sebenarnya sudah dipakai oleh pemerintah. Nanti kalau saya bicara pemerintah itu harus relaksasi, nanti ada orang yang ngomong, Jawa Tengah itu sudah relaksasi loh. Salah satunya adalah sekarang ini kalau balik nama, pindah antar kota, terus kemudian ada yang didenda, ada yang telat, itu dendanya gratis, balik namanya gratis, pindah antar kotanya juga gratis gitu kan. Itu kan juga sudah relaksasi. Tunggu dulu sebentar, bahwa sebenarnya program gratis antar daerah, pindah antar daerah yang tadinya platnya A, B, E, terus kemudian kalau Cirebon itu apa ya, A. Gitu-gitu itu sebenarnya bukan relaksasi, tetapi sebenarnya pemerintah lagi sedang ngejar target. Kalau platnya A, B, platnya E, platnya A misalkan, platnya D itu nanti pajaknya setiap tahun masuk ke provinsi yang platnya itu awal. Makanya kalau kendaraan ada di Jawa Tengah, dipindah ke Jawa Tengah, nanti platnya jadi G, platnya jadi AD, platnya jadi H, itu kan nanti bayar pajaknya ke Jawa Tengah. Jadi sesungguhnya kalau sekarang, udah 3 tahun, udah 3 bulan, 6 bulan yang lalu pemerintah Jawa Tengah ngasih relaksasi, itu bukan relaksasi sesungguhnya, itu sebenarnya ngejar target. Nah, saya kembali ke cerita rencana mau naik itu loh, mau naik pajak kendaraan bermotor itu. Jadi substansi dari perubahan Perda 7/2011 dan itu sudah 2/2011 dan kemudian 7/2017 atau kebalik ya, itu 2 kali perubahan Perda tentang pajak kendaraan bermotor. Itu substansinya ada 3 yang harus kita ketahui, harus kita cermati bareng-bareng maksudnya. Yang pertama, bahwa semua pajak kendaraan bermotor baik roda 2 yang 125 cc, 100 cc maupun sampai dengan yang 500 cc, maupun kendaraan roda 4 berarti motor, mobil, sampai dengan yang besar misalkan, itu semuanya naik 0,25%. Yang tadinya kendaraan roda 2 itu 1,5 menjadi 1,75% pajaknya. Kalau kendaraan roda 4 dari 2% menjadi 2,25%. Itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada rencana kan pajak progresif. Orang punya 1 kendaraan bermotor bayarnya 1,75. Tetapi kemudian kalau dia punya 2 kendaraan bermotor dengan alamat yang sama, dengan KTP dengan KK yang sama, maka dia akan
kepemilikan keduanya dia akan kena pajak progresif. Nah, pajak progresif itu juga akan dinaikkan. Dinaikannya berapa? 0,25 juga. Dari 175 menuju ke 2%. Yang itu kemudian sekarang menjadi diskusi kita. Nah, juga sebenarnya ada yang penting juga. Yang tadinya pajak progresif itu nanti hanya berlaku bagi kendaraan yang cc-nya itu 150 cc ke atas. Nah, berarti di situ ada Vision dan saya sebut merek gitu, gitu. Sekelas-kelas itulah gitu. Itu sekarang diturunkan dari 200 cc ke atas, sekarang turun ke 150 cc. Nah, berarti apa? Semakin banyak angka yang nanti akan kena. Apa? Kenapa saya sebut semakin banyak? Kalau tadinya 200 cc ke atas, itu yang kena cuman jumlahnya cuman sekitar 109.000. Tetapi kalau nanti ke atas 150 ke atas, itu yang kena menjadi 8,1 juta. Jadi naiknya banyak banget itu. Nah, memang saat dini itu masalahnya kira kan, 0,25 naik itu sebenarnya angkone piro toh? Pertanyaannya kan begitu. Wong angkone sithik aja angkone sithik dipermasalahkan gitu. Nah, 0,25 itu bagi pemilik kendaraan roda 2 itu rata-rata naiknya antara 20.000 sampai dengan 40.000 per kendaraan per tahun. Lalu kalau yang kendaraan roda 4 itu kenaikannya rata-rata 100.000 sampai dengan 500.000 per tahun. Kalau yang punya roda 4 sih saya pikir para popo podo karo ngisi bensin sekali kan ya rata-rata segitu ngisi bensin sekarang. Nah, cuman masalahnya perda ini sesungguhnya sudah diajukan oleh pemerintah provinsi sejak tahun 2019 kemarin, sebelum ada COVID rame-rame. Nah, ada proses pembahasan panjang sampai dengan masuk ke namanya Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, antara eksekutif dan legislatif. Ini usulan dari eksekutif. Nah, masalahnya pada saat kemarin nggak dibahas-bahas. Nah, sekarang giliran COVID itu muncul, dibahas, akan dinaikkan. Kalau satu kendaraan 20.000, tetapi jangan salah dan kalau akumulasi 9,3 juta kendaraan itu ternyata 1 tahun pajak yang diambil dari masyarakat itu kan jadinya 780 miliar. 780 miliar. Besar kan? Itu diambil dari masyarakat. Nah, masalahnya adalah bagi kami yang perlu diketahui oleh masyarakat, sekarang ini kan roda 2 itu kan dipakai untuk produksi. Nah, ada yang dodol cilok, ada yang ngarit nang sawah, ada juga yang dipakai untuk rosok-rosok, ada juga yang dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang pendapatannya itu mungkin tidak sampai ditabung. Hari itu dapat, hari itu juga dipakai untuk nempur beras, untuk beli sayur, untuk makan dan lain sebagainya. Sehingga bagi mereka pasti untuk orang-orang yang berpenghasilan seperti itu, kalau menurut saya sih ada masalah. Nah, sehingga saya sih ngajak bareng-bareng nih, mumpung ini lagi pembahasan, kita ngerogoh rasa kamanungsan tadi. Kecil jumlahnya, tapi momentumnya nggak tepat. Momentumnya nggak tepat. Hari ini kan kita lagi sedang mengadakan relaksasi, mengadakan bantuan. Pemerintah aja memberi bantuan itu ada yang 200.000, ada yang 600.000 begitu. Terus kemudian hari ini kita bareng-bareng mau menaikkan pajak itu. Kalaupun kemudian mudah-mudahan akhir tahun itu sudah tidak ada corona, sudah tidak ada COVID, naik 40.000 itu mungkin bagi masyarakat juga tidak ada masalah. Tapi jangan hari inilah, jangan hari ini. Mari kita bareng-bareng kontrol bareng-bareng ya. Ini
cerita pajak. Muga-muga kabeh ngerti lara-larane sebagai kongkonan masyarakat di DPRD. Saya laporan kepada para juragan nih, mudah-mudahan ini semuanya kita bisa ngerokok rasa kemanusiaan. Matur nuwun.